we will to start right now the lecturer community event episode 322 or 21. 320. Nah, ini episode ke-320 selama dari masa COVID. Jadi very amazing ini bersama asisten Profesor Indah Gumilang yang selalu ada di bed of cockpit. Jadi today we will to discuss about the theme learning interaction, effectiveness of digital platform and physical method with the famous speaker Dr. Muhammad Soleh Apudin MSc, senior lecturer Esa Unggul University Jakarta, and Dr. Marwan Haimaming, lecturer Fatoni University Thailand, and then director of Suksana School. Oke, teman-teman dan speaker sekalian, karena kedua-dua ini sudah pernah sebelum ini dalam ALC event, maka saya tak perlu lagi membagi tahu apa yang agendanya, tapi setidaknya untuk remind, yang pertama bagi siapa yang belum pernah ini, kita ini bukan conference, therefore not by strict protocol. Kita mau kongsi ilmu ataupun knowledge silaturahim. Therefore we will to enjoy and relax ya, untuk mendapatkan atau menambahkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, nomor satu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kedua pembicara dan partisipan semua. Kemudian yang keduanya, kita akan lihat short video about ALC, ASEAN Lecture Committee video, karena ramai partisipan ini belum tahu ALC itu apa. Kalau kedua speaker sudah tahu. Kemudian yang ketiga, kita pergi terus kepada question answer. Ini ada Ibu Umi Zulfa juga. Selamat datang ya Ibu. Nanti ya, Ibu Umi, thank you. Nanti Ibu kalau mau nambah komen setelah kedua pembicara, kita akan persilakan nanti. Oke, kemudian ini agak pening saya sedikit soal siapa dulu yang cakap, because usually we go to alphabet A to Z, but you are the name start from M, Muhammad M, Marwan M juga. Tapi kalau kita lihat lepas alfabet pertama pergi kedua, yang jumpa awal E, Marwan tuh M-A-R, kalau Muhammad M-U-H. jadi kalau pergi ke alfabet tentu Dr. Marwan. Tapi kalau dari handsome, dua-dua handsome, saya pening juga nih. Tapi kalau pergi ke senior, saya tahu Dr. Marwan lagi younger dan Pak Soleh. Dia ini lebih muda dari kita, Pak Soleh, Marwan nih. Jadi kalau Dr. Marwan lebih handsome dari kita, ya maklumlah dia lebih muda lagi. jadi karena itu saya persilahkan mana dulu yang mau talk, tapi kalau kita pergi alfabet, Dr. Marwan awal. Oke? Ya Pak Soleh ya. Pak Soleh ini orangnya, ya namanya Soleh kan udah komplit lah, sabar di situ, syukur udah ada di situ, semua udah ada. Jadi no problem mau nomor berapa, atau orangnya dua aja, nggak ada banyak-banyak banget. Oke, tanpa membuang masa, nanti kawan-kawan yang mau bertanya, mahasiswa dan sebagainya boleh hantar di chat box atau direct to my email address. I have to share my email right now in chat box. Dan yang kelima nanti adalah closing remark seperti biasa. Let's start this event with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kap Kun Kah Kun Kap and matur nuwun, thank you very much. Sekali lagi saya ucapkan dalam pembukaan ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara untuk
sharing ilmu dalam tema learning interaction, effectiveness of digital platform and physical method. Kita terus alfabet name tadi, saya menjemput Dr. Marwan Haimaming, lecturer Fatoni University Thailand and director Suksana School. Time is yours. Sila. Guna bahasa Malay je, jangan bahasa Thailand, tak faham ni. Boleh, insyaAllah, baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada waktu yang mulia ini kita dapat sama-sama sharing untuk menambahkan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan buat diri saya sendiri dan juga yang ada dalam Zoom ini, insya-Allah. Izinkan saya guna Malay language, insya-Allah. Okay. Clear the sharing tu? Share. Okay, very clear. Ya, Screen. okay. Baiknya, topik yang akan pembicaraan iaitu penerapan model AIH ataupun AIH and TPCK dalam pembelajaran bahasa. Kajian terhadap Sekolah Agama Rakyat di Selindung Bayu, Saiburi, Patani, Selatan Thailand. Alhamdulillah. Untuk pertamanya, posisi pendahuluan. Sebentar ya. Pendahuluan pendidikan dalam pembelajaran bahasa setidaknya melebat kepada 3 disiplin. Yang pertamanya linguistik, iaitu memberi informasi kepada kita mengenai bahasa secara umum dan mengenai bahasa-bahasa tertentu. Psikologi ataupun psikologi, iaitu menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu. Dan juga yang ketiga iaitu pedagogi, iaitu ilmu pendidikan. Memungkinkan kita untuk meramu semua keterangan dari A dan B menjadi satu pendekatan, metod dan teknik yang sesuai dan dipakai dalam pembelajaran. Setelah kejadian COVID-19, ramai para murid yang khususnya di selatan Thailand ini tidak mengambil berat tentang pembelajaran, terutamanya bahasa Arab dan Malay. Karena mayoritas di selatan Thailand, terutamanya teks pembelajaran kebanyakannya ada gunanya bahasa Arab dan bahasa Malay selain dari bahasa Thai, yang membawa kepada buta huruf. Nah, ramai sekarang ini dari student yang usia dari 5 tahun, 6 tahun sampai ke 12 tahun yang mereka tamat sekolah dasar itu, ada banyak yang buta huruf. Apabila mereka buta huruf, mereka tidak suka kepada belajar. Ini yang menyebabkan mereka untuk menyambung pembelajaran ke high school itu susah bagi mereka. Tidak ada motivasi untuk belajar dan juga tidak ada harapan yang boleh menjadi sebab utama yang membawa kepada kemunduran sesuatu masyarakat dan bangsa. Setelah itu, tercetuslah daripada beberapa orang terdiri dari guru, dosen dan juga ahli akademik, iaitu sebuah model pembelajaran untuk memberentas buta huruf iaitu di kalangan murid, iaitu namanya model AIH dan juga TPCK ataupun plus TPCK. Bagaimananya definisi AIH dan TPCK? Yang pertamanya, A adalah aktif ataupun aktif. Aktif dengan artinya bergiat
bekerja berusaha. Ini adalah Marwan, sorry, ya. your screen memang belum move ya. Oke. Ya. Nanti sekejap. Ya. Nanti saya buka screen sekali lagi ya. Jadi belum move pendahuluan saat ini. Ya. Oke. Ya? Kita belum? Belum lagi, not yet. Belum lagi. Sekarang sudah mulai. Oke. Sudah ada kan ini? Ya, sila. Setelah COVID-19, Next slide. setelah COVID-19 membawa kepada semua urusan, terutamanya pendidikan di selatan Thailand, membawa menjadi sebabnya mundur. Nah, yang membawa kepada student itu buta huruf. Lalu itu pihak kami daripada beberapa orang guru, beberapa orang dosen dan juga beberapa orang ahli akademik berusaha untuk menciptakan satu model yang dikatakan, yang dikenalnya dengan AIH plus NTPCK. Itu nama modelnya. Bagaimananya model AIH NTPCK? Ini definisinya. A ialah aktif ataupun aktif, dengan artinya bergiat ataupun bekerja berusaha. Ini dalam Kamus Dewannya. Yang kedua, Iqra. Iqra iaitu membaca dengan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Melayu, iaitu memerhatikan isi sesuatu yang tertulis dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Kami gabung antara huruf Arab, kalimat Arab Iqra dengan Malay. Nah, aktif. Dan yang ketiga, halaqah, berkelompok, iaitu sistem ataupun model ini kita belajar dengan secaranya bergiat ataupun active learning untuk anak-anak. Kemudian kita fokus kepada baca dan menulis, dan yang terakhirnya kita berkelompok, yakni kita asingkan pelajar daripada student sepertinya 30 orang satu bilik ataupun 20 orang dalam satu kelasnya. Kita membuat kelompok-kelompok kecil, 5 kelompok ataupun 6 kelompok. Jadinya para student ini tidak lebih daripada 10 orang satu kelompoknya. Seterusnya, kedua, TPCK. T iaitu teknologi, P pedagogik, C contents, dan juga K adalah knowledge. Nah, tujuan diadakan model ini, pertamanya tujuannya untuk mengembangkan potensi pembelajaran dan pendidikan di abad ke-21 dengan menggunakan kemahiran mendengar, bertutur, menulis, dan membaca. 3 yang gunanya kemahiran. Yang pertamanya mendengar, yang kedua bertutur, yang seterusnya menulis dan membaca. Dan tujuan yang kedua, menggunakan teknik pengurusan pembelajaran yang modern. Dan yang terakhirnya, pembelajaran yang fokus kepada pelajar ataupun active learning. Mereka dapat belajar dengan cepat di samping pelbagai inovasi ataupun innovation pendidikan yang moden agar mereka lebih berkesan, bermotivasi dengan masa yang pendek. Ini tujuan diadakan model ini. Kemudian metode dalam model ini, yang pertamanya kami gunakan metode diskusi. Yang kedua, metode kerja kelompok ataupun jamaah dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga, metode permainan. Memanglah kalau anak-anak di selatan Thai ataupun di Patani, kalau belajar dengan secara kita katakan metode ceramah, langsung 10 minitnya langsung mereka itu tidur. Itu. Yang keduanya, setelah mana berlalu 10 atau 15 minit,
mereka itu berbicara, semacam berbicara antarabangsa, bercakap sama mereka. Ataupun mereka itu merasa kata pembelajaran ini tidak penting bagi mereka. Lalu itu metode diskusi, metode kerja kelompok dan juga metode permainan ini lebih baik bagi mereka setelah mana dosen ataupun guru yang mengajar itu menggunakan masa ceramah ataupun huraiannya hanya 5 minit ataupun 7 minit sahaja. Kemudian kepada permainan. Nah, setelah itu hasilnya, setelah menggunakan lebih kurangnya dari bulan Agustus, Pak. Agustus mula buat model ini sampai kepada sekarangnya, terbuktinya tubik kepada keluarnya kepada 4 kelompoknya. Berhasil 80%. Bagaimananya student mana yang berhasil, iaitu murid yang pandai menulis dan membaca. Itu murid yang pandai menulis dan membaca, apabila mereka berlalu dengan model ini, mereka itu selalu aktif untuk mereka. Dan yang kedua, murid yang suka nak belajar 50%. Daripada dulu murid yang apabila belajar secara secara passive learning itu membawa kepada mereka tidak suka. Lalu itu apabila active learning ini, AIH ini, mereka selalu suka nak belajar 50%. Ini hasil daripada observasi setelah menggunakan daripada beberapa pusat pendidikan yang ada di Selindung Bayu. Selindung Bayu itu daerah, iaitu daerah ni bukan provinsi, yang kecil daripada provinsi lagi. Nah, seterusnya ada perubahan daripada student yang begitu tidak suka langsung kepada belajar. Mereka itu mula ada perubahannya untuk suka nak belajar 30%. Kemudian yang belum respon lagi, yang belum ada perubahan, iaitu 20%. Ini adalah terdiri daripada student yang selalu tidak ada motivasi dalam pendidikan pembelajarannya. Next saya akan share ada satu video yang sudah laksanakan tentang model ini. Boleh saya izinkan saya share? Bismillah. Ya. Nah, ini adalah bentuknya yang di anak-anak usia dari 6 tahun sampai 12 tahun. Ini subjek bahasa Arab. Oh, udah lihat, Pak? Udah bagus. Tapi suaranya boleh dibesarkan, teman-teman. Oke. Ya, boleh aja. Ini bahasa Arab yang kami belajar semacam ini. Kalau biasanya anak-anak usia ini tidak suka untuk belajar bahasa Arab. Dan juga tidak suka untuk presentasi. Nah, kalau kita adakan diskusi semacam ini, mereka itu suka. Nah, ini sudah selesai daripada kita cuba guna. Ini satu institut lagi yang kami gunakan model ini. Ini kita gunakan kartu kad ataupun kad kad kalimah, bahasa semacam ini. Semacamnya anak-anak nak belajar tentang kosakata bahasa Malay ataupun bahasa Arab. Nah, ini suasana guru. Ini anak-anak kita berkelompok kecil. Ya, setelah itu ini kartun macam inilah.
Jadi kalau kita fokus kepada permainan yang biasa itu, mereka itu tidak boleh ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita fokus tentang permainan macam ini, nah mereka itu suka untuk pelajarinya. Nah ini macam ini, nah burung, nah nih. Nah ini bahasa Arab ataupun bahasa Melayu yang aksara Jawi. Ya. Ini satu video lagi yang disediakan tentang apa, setelah mana penggunaannya. Kita ada, ini untuk anak-anak yang usia 6 sampai 12. Ini untuk anak-anak yang usianya 12 ke atas ataupun high school. Setelah sekejapnya. Ya, jauh dari Patani ke Indonesia nih. Oke. Untung tidak dari Kairo ke Indonesia, masih dari Patani. Kalau Kairo ke Indonesia, sekejap lagi. Sebentar. Lagi jauh. Oke. Nanti Pak Soleh akan buat riset ke Thailand mengenai pola pembelajaran dan sebagainya lah. Ya. Jadi nanti Pak Marwan dengan Pak Soleh buat satu paper bersama untuk upload di jurnal ya, insya Allah. Insya Allah. Kami Siap. Ini paper untuk menjadikan kertas kerja. Nah, masa ada berapa lagi Pak Gumilang? Ada masa untuk 7-8 menit lagi, boleh. Nanti penutupannya dengan video ini. Ya, ini yang saya gunakan di Sekunah Sasana Suksa. Mudah-mudahan Pak Saleh boleh lihat suasana Sasana Suksa. Siap. Masalah. Nah, ini ya. Ini guna dua bahasa, Malay dan juga Thai. Ya. การพูดการคิดเกิดแรงจูงอีกด้วย Itu model pembelajaran Al-Madrasah. Nah, ini macam ini yang kami gunakan untuk anak-anak yang usia 12 tahun ke atas. Model aktif Iqra Halaqah dan TPCK. Ia adalah satu model pembelajaran Al-Madrasah Al-Islahiyah Pondok Sayat, Mukim Tabing, daerah Selindung Bayu, wilayah Patani. Tujuan menggunakan model ini untuk mengembangkan potensi pembelajaran dan pendidikan di abad ke-21 dengan menggunakan kemahiran mendengar, bertutur, menulis, dan membaca, serta menggunakan teknik pengurusan pembelajaran yang moden. Pembelajarannya yang fokus kepada pelajar, mereka dapat belajar dengan cepat, di samping pelbagai inovasi pendidikan yang moden, agar mereka lebih berkesan dan motivasi dengan masa yang pendek. Ini dari pengetua kami, namanya bisa ini bahasa Thai. Ya, langsung lagi. Nah, ini dari Ustadz yang alumni dari Indonesia, Semarang. Satu model yaitu aktif Iqra Halaqah yang telah diterapkan dalam jurusan ataupun unit literasi bahasa Melayu LMC. Itu kita menerapkan di tiga konsep pembelajaran. Yang antaranya menerapkan tentang membaca, yang kedua kita terap tentang menulis,
dan menerapkan tentang halakah. Maka di awalnya dengan membaca dapat muka Kaminda, lalu itu kita gunakan sistem membaca dengan mengenalkan asas dalam membaca ialah mengenalkan huruf. Mengenalkan huruf dan langkah selanjutnya kita mengenalkan kalimat-kalimat yang ada pada mata pelajaran tersebut. Dikatakan kalimat-kalimat basic. Dan yang seterusnya dengan dua cara yang kita terapkan membaca dan menulis, pada akhirnya kita menggunakan hal dengan berbentuk halakah, yang berbentuk kegiatan, dengan berbentuk konsep kegiatan dengan secara maka tak kesan yang LMC menggunakan aktif ikrah halakah, di antaranya lebih dari 70% pelajar yang tidak mengenal huruf mengenalkan huruf, dan pelajar yang tidak boleh tidak bisa membaca dengan menggunakan aktif halakah. Model tersebut dapat membedakan pelajar tentang kalimat-kalimat basic, kalimat-kalimat pendek yang bersangkutan dengan mata pelajaran. Itu hasilnya. Ini dari student sedikitnya. Dan CPCK suka kepada bahasa. Saya fikir belajar bahasa itu sangat susah, seperti percakapan, tulisan, bacaan, dan penggunaan. Setelah saya mempelajari model AIH dan CPCK, membawa saya rasa suka dan cinta untuk mempelajari bahasa, seperti bahasa Thai, bahasa Melayu, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggeris. Dan saya suka kepada model ini. Jadi saya rasa Korean model ini dan Korean bahasa Indonesia. Ini bahasa Thai ya? Ya, nggak apa-apa, biar dia cakap aja. Ini bahasa Arab. هذا هو أول شيء، والثاني أحب أن أستخدم اللغات خاصة اللغة العربية وغيرها المغربية والتركية. After studying this model, AIH and CPCK, it makes me feel confident in speaking and it makes me be able to learning in many languages. Ini sudah ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau apa nih foto dari atas, ini adalah sasaran siksa yang Pak Rezal katakan tadi. Nanti insyaAllah jom datang ke sini insyaAllah. Amin. InsyaAllah dengan doa-doanya nanti Pak Soleh pasti sampai sana bersama saya dan kawan-kawan. Pak Indah juga insyaAllah. Thank you very much Dr. Marwan Haimami for you sharing Dr. Muhammad Soleh Hapudin, the second speaker. Waktunya dipersilakan untuk Ibu Umi Julfa dan ini ada Dr. Susi Marni nih Pak Soleh, Pak Marwan, Rektor University Nagoya Indonesia Batam. Nanti setelah tanya jawab kita akan minta beliau ikut apa kira-kira komentar sharingnya dan Ibu Umi juga setelah Pak Soleh dan question answer. Silakan Pak Soleh. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin sebelumnya saya akan sudah terlihat? Sudah, sangat baik dan jelas. Ya. Ini macam ketua DPRD Tangerang macamnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good afternoon. Terima kasih kepada Prof. Reza dan Dr. Marwan. Nah, kesempatan siang hari ini kita akan melakukan sharing knowledge sebenarnya. Tadi disampaikan oleh Dr. Marwan, melakukan sharing knowledge terkait dengan learning interaction effectiveness of digital platform and physical method. Dan tentunya ini menjadi konsentrasi kita bersama
bahwa saat ini kita berada di era industri 4.0 tentunya, dan saya mengutip salah satu quote yang disampaikan oleh Charles Darwin. Salah satunya adalah it is not strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change, gitu ya. Kata Darwin bahwa yang survive bukanlah yang paling kuat dan pintar, tetapi yang responsif terhadap perubahan. Ini salah satu yang saya kutip juga di buku saya, buku yang terbaru terbit tahun 2022 Desember kemarin, Digital Mindset of Behavior. Ini terkait bagaimana merubah mindset guru ya di era perubahan teknologi industri saat ini, ya, bahwa saat ini kita berada di era industri di mana dinamika di bidang pendidikan berjalan begitu cepat dengan perkembangan teknologi, tentunya ditambah dengan era pandemi COVID, di mana pada saat masuk era COVID ini kita memang berada posisi di era industri 4.0 dan era society 5.0, di mana hal ini tentunya teknologi bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, namun juga untuk menjalani kehidupan kita. Dan di beberapa negara belahan sana ya, revolusi industri ini tepat di pandemi COVID, sehingga terjadi turbulensi, perubahan yang tidak bisa diprediksi, unpredictable gitu ya, dan sulit dikontrol, sehingga penuh gejolak, dan tentunya ini lebih dikenal dengan istilah VUCA ya. VUCA, volatility, uncertainty, dan complexity, di mana COVID ini sangat memiliki implikasi yang sangat besar. Sektor kesehatan, pendidikan, sosial politik, dan lain-lain, sehingga pandemi ini membawa konsekuensi kepada seluruh komponen ya, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan maupun bisnis, untuk berpikir inovatif dan kreatif gitu ya. Bagaimana lembaga pendidikan bisa merespon itu ya. COVID ini sebagai pemicu reactive change management. Kita ini akan hidup atau mati, change or die gitu ya. Will your resiliency, kemampuan untuk adaptasi, kita harus membangun sendiri dengan resiliensi kita, ketahanan kita, sehingga berimplikasi kepada SDM. Tentunya perlu melakukan upgrading terkait dengan upgrading informasi pengetahuan maupun yang lainnya. Ini penting dilakukan ya, mengingat hal ini adalah tidak mudah untuk kita lakukan jika tidak diawali dengan itu. Ini saya kutip terus, yang bertahan bukan semata-mata yang terkuat, melainkan yang responsif terhadap perubahan. Bagaimana tingkat efektivitas pembelajaran berbasis teknologi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marwan, bahwa adanya pengintegrasian teknologi dan bidang pedagogis gitu ya, yang dengan TPACK ya, TPEC kalau gitu ya. Dan tentunya saya kutip juga dari McKinsey tahun 2019 bahwa di Indonesia ada 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin dan diganti dengan sistem otomatisasi, dan tentunya ada 27 sampai 46 juta pekerjaan terbaru tercipta gitu dengan adanya teknologi. Oleh karena itu di bidang pendidikan pun ini memiliki dampak terhadap perubahan-perubahan yang ada. Transformasinya itu berubah dari industri 4.0 sampai dengan 5.0, di mana teknologi bisa memudahkan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Dan tentunya perubahan-perubahan itu harus direspon oleh guru ya. Guru harus mengajar materinya bukan hanya sebagai sharing of knowledge, tapi dia harus bagaimana bisa menjadi facilitator gitu ya, fasilitator dalam rangka membangun critical thinking, collaboration, communication, dan ini juga penting gitu ya, karena perkembangan itu banyak menimbulkan banyak informasi tersedia dalam media, sehingga ini penting. Today student are tomorrow's leader, ini perlu dikuatkan lagi. Semakin modernnya teknologi sehingga hari ini mengalami perubahan signifikan terhadap dunia pendidikan. Pendidikan perlu
melakukan reorientasi dengan perubahan-perubahan tertentu. Tentunya para pendidik, para guru tadi sudah kita lihat film dari Dr. Marwan sangat responsif terhadap perubahan-perubahan itu gitu ya. Apalagi terhadap perubahan di pendidikan 2030 nanti, semua akan berbasis kepada teknologi, ICT, Information Communication Technology gitu ya. Perubahan itu bukan hanya pada teknologi, literasi manusia perlu juga dikembangkan, dan tentunya era Indonesia pendidikan di 4.0 ini semua berbasis pada sistem cyber system dalam proses pembelajarannya. Sehingga ini perlu terus kita kembangkan, apalagi dengan kerangka pembelajaran abad 21, ya. Kehidupan ini terus ditambah, dilakukan, dan tentunya Education 4.0 ini para pelajar tentunya anytime, anywhere bisa akses pendidikan di mana saja, ya. Education 4.0, learner and connection, creator, contributor, dan segala macamnya. Ini penting. Oleh karena itu perlu perubahan dari sisi mindset. Teknologi sudah berubah, ya. Tentunya manusianya juga harus berubah menjadi growth mindset, bukan fixed mindset. Growth mindset itu bagaimana dia melakukan perubahan-perubahan, karena perubahan itu akan kita hadapi, sehingga perlu perubahan mindset yang membutuhkan kesadaran kita, ya. Tentunya metamorfosis pendidikan di Indonesia kita terasa sekali dengan adanya pandemi. Semua pembelajaran berbasis online, ya. Ada yang berbasis online, ada yang berbasis LMS, Learning Management System gitu ya, dan media sosial, WhatsApp maupun yang lainnya gitu ya. Ini juga, dan setelah pasca pandemi, maka ini terus berlanjut sampai sehari ini di Indonesia, sehingga ada Kementerian Pendidikan Nasional terus melakukan kebijakan-kebijakan gitu ya. Pergeseran tradisi pembelajaran pun sampai hari ini masih terus dilakukan, ya, pembelajaran di era industri 4.0, terutama di perguruan tinggi dengan lebih giat lagi menggunakan learning management system gitu ya. Learning management, mobile learning, web, dan maupun yang lainnya gitu ya. Ini penting, dan tentunya learning management system ini ada Moodle, ada Kahoot, Google Classroom, Edmodo, ini masih dilakukan, ya. Tingkat efektifnya seperti apa tentunya sangat tergantung kepada kita, ya, konten yang akan kita gunakan. Tentunya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, guru ini harus memiliki kompetensi pedagogis, ya. Kompetensi global, bagaimana kita bisa merespon terhadap perubahan-perubahan dunia gitu ya. Dan kompetensi future in strategis, masa depan gitu ya. Dan tentunya bagaimana bisa mengintegrasikan pendidikan dan teknologi dalam satu platform gitu ya. Dalam satu platform. Teknologi digital tidak akan menggantikan posisi guru. Guru sebagai transfer of knowledge, namun juga transfer of values. Teknologi ini hanya sebagai tools yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran yang terus dilakukan oleh para guru gitu ya. Ini penting. Kenapa? Kita punya kewajiban dalam UNESCO bahwa pendidikan itu di abad 21 itu bagaimana learning to know. Pendidikan sudah sejatinya mengarahkan peserta didik memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dengan adanya teknologi, semua bisa diakses. Learning to do, bagaimana kita pendidikan bisa mendorong peserta didik untuk memiliki karya-karya, dan tentunya bukan hanya itu, bagaimana dia bisa learning to live together melalui pendidikan peserta didik memiliki jati diri dan bisa komunikatif dengan yang lainnya. Karena negara komunikasi global, komunikasi nasional itu perlu dilakukan, sehingga ada kesatuan pemahaman, ya, satuan integriti gitu ya terkait dengan hal itu. Tantangan guru ya harus tadi bagaimana guru bisa melakukan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, ini harus dikembangkan supaya siswa-siswa kita tadi kalau kita lihat videonya cukup menarik gitu ya. Best practice, ya. Best practice tentunya guru juga tadi melatih bagaimana berpikir kritis, pemecahan masalah, problem solving gitu ya. Komunikasi juga dilakukan tadi di Thailand tadi dengan Pak Dr. Marwan. Ada komunikasi muhadorohnya
dua language, Arabic language and English language gitu ya, and Malaysia Melayu language gitu ya, three language gitu ya, literasi, information gitu ya, media, belajar kontekstual gitu ya. Ini sangat mendorong dan sangat supportive terhadap itu. Guru-gurunya juga sudah kita lihat di Thailand sudah mulai berkembang gitu. Terus pada akhirnya conclusion bahwa peran guru dan tugas guru faktor dominan dalam keberhasilan pendidikan di era industri 4.0 dan society 5.0. Tentunya guru harus terus mengupdate, melakukan akselerasi terhadap inovasi-inovasi yang saat ini sedang berjalan dan sedang terus berkembang gitu ya. Bukan hanya mengajar tapi juga bagaimana guru menjadi pembelajar juga gitu ya. Tadi kita lihat juga videonya, guru juga terlibat gitu ya, ikut adaptif terhadap perubahan yang ada gitu. Guru memiliki tugas mengajar, mendidik, dan tentunya apalagi masyarakat anak-anak yang kita hadapi ini adalah anak-anak yang generasi milenial yang tentunya adaptif terhadap perubahan tersebut gitu. Oleh karena itu masing-masing lembaga pendidikan untuk melakukan transformasi dan perubahan. Ketika tidak melakukan perubahan, kita akan terdisrupsi dengan kemajuan teknologi itu gitu. Oleh karena itu saya mengajak dan kepada seluruh audien, mari kita tingkatkan kita sebagai masyarakat pembelajar untuk terus mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Dan tentunya harus responsif terhadap perubahan tersebut. Tadi yang disampaikan oleh siapa tadi, Charles Darwin, bahwa yang survive itu bukan yang paling kuat dan paling pintar, tapi responsif terhadap perubahan. Ini yang penting yang kita lakukan. Demikian yang simpel dan singkat. Prof. Reja, mantap. Mantap. Ini kedua-dua pembicara ini mantap. Tidak bertele-tele tapi substantif. Wah, isinya saja daging semua ini, Pak. Atau pernah juga hadir, tapi saya lupa, maksudnya udah faktor U ini, Bu. U maksudnya udara, Pak Soleh ya, bukan U yang lain. Oke, silakan Bu Umi. Baik. Dari mana? Baik, terima kasih Prof. Sahrul. Terima kasih juga Pak Habudin dan Bapak Marwan ya, dan semuanya selamat siang. Saya Umi Zulfa dari Unuga Cilacap, Pak, Indonesia. Oh, Universiti Nahdlatul Ulama Cilacap. Alhamdulillah, Cilacap. Alhamdulillah. Oh, Sentral Jawa. Ini karena Dr. Marwan pernah ke Ulu Blitar, Bu. Ulu Blitar, iya betul. Besok juga ke Unuga. Oh, nanti kapan-kapan kita ke Cilacap, Dr. Marwan dan Pak Soleh, karena di Cilacap itu banyak apa, Bu? Banyak ikan. Kenapa? Ya, Bu? Banyak apa itu? Banyak ikan, banyak kerupuk. Banyak apa, Bu? Banyak ikan, banyak penjahat juga, dan Nusa Kambangan sih. Ya, Bu, silakan. Apa yang Bu mau sharing? Nanti Bu Susi pula setelah Ibu, silakan. Mohon maaf, ini masih saya atau sudah disampaikan ya? Universiti Nahdlatul Ulama Cilacap, Jawa Tengah. Ulu ya. Okay. Apa Ibu dalam 5 menit mungkin boleh Ibu mau mengatakan apa? Nanti Bu Susi juga begitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Karena ini saya bergabung, tadi saya lebih mau banyak bertanya. Tapi kalau mau bertanya boleh Bu. Baik. Bertanya yang boleh. Pertama, kalau menjawab jangan dulu, pertanyaannya belum ada ya. Bertanya boleh. Baik. Ya, saya mengapresiasi atas event ini, sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian yang kedua, saya mau menanggapi yang dari Pak Dr. Soleh, bahwa saya sangat setuju
walaupun eranya sekarang adalah era digital seperti itu, transformasi digital itu juga sebagai sebuah keniscayaan, tapi peran guru itu tidak tergantikan. Yang menjadi masalah adalah di realitas ya, guru Indonesia itu kan masih banyak yang kaum kolonial kategorinya, kaum tua begitu. Nah, untuk beradaptasi atau untuk memiliki kecepatan respon tinggi itu juga tidak mungkin dipaksa. Nah, kira-kira ini strategi akselerasi supaya bisa berubah itu seperti apa? Itu yang pertama. Mantap. Kemudian yang kedua, boleh saya sampaikan juga pertanyaan untuk Dr. Marwan. Ini yang pertama, mungkin bisa dijelaskan deskripsi dari sintaks model tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira ini untuk kontekstualisasi penerapannya ini apakah bisa digunakan dalam konteks pembelajaran selain bahasa. Seperti itu mungkin itu baik. Pak. Wah, Terima hebat. kasih sekali. Ya, hebat Bu Unu, Ibu Umi. Jadi gini, kalau Ibu nanti saya sarankan selain udah kenal dengan Pak Soleh, Ibu kalau mau buat kerjasama MOU dengan Esa Unggul itu sangat disambut baik oleh Esa Unggul karena mereka juga bersama dengan kampus yang lain. Nanti Ibu Ayu namanya Kabiru ya Pak Soleh ya bersama. Atau Ibu kerjasama dengan Thailand, nanti saya bantu juga dengan kampus dan sekolahnya Pak Dr. Marwan Haimaming. Hal yang sama akan kita lakukan juga untuk University Nagoya Indonesia, karena Ibu Susi ini sudah ada dan Ibu boleh, biasanya beliau singkat, padat, dan jelas. Silakan Bu Susi. Baik, siap. Terima kasih Prof. Reza ya sama Pak Indra juga. Tadi Dr. Soleh sama Dr. Marwan biasa ditambah lagi ya, meskipun Bu Umi Zulfa pertanyaan juga ada isinya itu. Semua berisi nih hari ini Pak Reza, Prof. Reza. Iya. Aktif di kelas ya, meskipun di lantai ada kebersamaannya, kekeluargaannya kelihatan itu Pak Marwan. Kapan ada waktu tuh saya siap itu ke situ Pak, ke Pak Marwan itu ya, ke Pak Tony ya, sama nanti insya ujung Maret ini Jakarta dulu kita nih Prof. Reza. Itu saja luar biasa sharing hari ini. Tadi saya banyak dapat pengalaman ini tentang pendidikan dan ya. Terima kasih Prof. Saja. Terima kasih. Ya, Pak Marwan, Encik Marwan, ataupun Ustadz Marwan, dan Ustaz Soleh, Dr. Susi Marni ini Rektor University Nagoya Indonesia di Batam, Kepulauan Riau. Selain Rektor pun beliau juga seseorang yang owners juga lah. Nah ini kita juga lihat ada Ibu Siti Nurhayati, apa dari Batam juga ya Bu ya? Mahasiswa kita Pak. Oh ya. Betul Pak, dari Batam. Oh ya. Jadi, betul lah. Oke Bu. Nanti kalau Pak Soleh dan Dr. Marwan dan Ibu Ulfa ke Batam, tolong siapkan cake Batam ya. Karena di Batam ada oleh-olehnya. Oke, saya membacakan pertanyaan di email selain yang dari Ibu Umi tadi untuk dijawab. Ini pertama kepada pembicara awal, yaitu Dr. Marwan dari Rima. Jadi Dr. Marwan, tahniah, terima kasih atas sharing yang sangat inspiring. Oke. Tadi Dr. Marwan katakan ada satu model pembelajaran aktif Iqra Halaka berkaitan active learning, apa saja yang dilakukan dan apakah semua subjek menggunakan model yang sama atau untuk subjek tertentu berbeda pula. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua dari Farhan, sekarang ini sebahagian sekolah sudah menerapkan hybrid model untuk sekolah dasar atau sekolah rendah dan menengah juga. Bagaimana policy government lokal
di Thailand Selatan, apakah mewajibkan harus full biophysical atau boleh juga menggunakan hybrid untuk tingkat sekolah rendah dan menengah? Nah, itu dua pertanyaan saja masing-masing saya baca. Sekarang untuk Dr. Soleh pula dari Putri. Sangat menarik sharing Dr. Soleh tadi, terutama saya menyimak quote dari Charles Darwin. Ini yang pertama tadi. Tadi Bapak mengambil quote Charles Darwin mengatakan bahwa survive ditentukan oleh siapa yang responsif pada perubahan, bukan soal pintar atau kurang pintar. Saya setuju, Pak. Kita juga pernah mendengar bahwa sektor industri sekarang di berbagai bidang tidak terlalu melihat lagi background pendidikan atau IPK, namun lebih pada kemampuan adaptif pada perubahan. Bagaimana pandangan Pak Soleh agar sekolah dan kampus menuju ke apa yang diharapkan oleh dunia industri dan lapangan kerja tersebut? Nah, itu pertanyaan pertama Pak Soleh. Kemudian yang kedua dari Aziza. Saat ini kita sedang dihebohkan oleh kasus pemukulan dan penyiksaan oleh seorang anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak dengan cara sadis. Yang bersangkutan berulang tempat sekolah dan telah menjadi troublemaker sehingga dipindahkan atau dikeluarkan dari sekolahnya itu. Bahkan ayahnya pun sekarang sudah menjadi sasaran pemeriksaan pihak yang berwajib terkait kekayaannya. Bagaimana pandangan Bapak atas fenomena siswa sekolah yang bisa beringas seperti ini? Apa pendapat Bapak Soleh sendiri? Nah, itu dia Pak. Pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap juga ini Pak. Jadi silakan dijawab menjadi 3 pertanyaannya, 2 dari email, 1 dari Bu Ulfah untuk masing-masing, dimulai dari Dr. Marwan dalam masa 5-6 menit saja. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Zulfa yang selalu saya jadi teman baru untuk Ibu Zulfa, karena pada beberapa minggu Ibu Zulfa sudah kunjung ke Patani. Oh, patutlah. Dan juga saya diundang untuk menjadi narasumber di Watanatam Islam. Yang Bu Marwan sudah hantar gambar pada saya itu. Ya, saya ingat. Ya, hantar gambar. Alhamdulillah. Nah, untuk saya akan jawab jawabannya. Yang pertamanya, model ini yang kami cuba buat hanya di 2 subjek ataupun subjek bahasa, ya, bahasa Arab dan bahasa Malay itu. Dan belum lagi untuk cuba atau untuk guna dalam subjek yang lain. Nah, karenanya memandang kepada permasalahan yang tadi untuk memberentas tentang buta huruf. Lalu itu kami bisa mengadakan model ini untuk subjek tentang bahasa, karena berkomunikasi itu adalah bahasa. Untuk bahasa Thai yang tidak ada permasalahan bagi anak-anak di Patani, mereka itu selalu cepat dalam berbicara bahasa Thai. Tapi apabila berbicara bahasa Malay ataupun bahasa Arab, itu agaknya mereka susah sikitnya. Alhamdulillah. Itu saja. Dan juga model ini hanya kami buat dalam penelitian yang kecil. Belum ada research untuk menjaminkan tentang model ini. Nanti insyaAllah kami dan tim yang buat model ini akan usaha agarnya model ini menjadi model yang diiktiraf ataupun yang diakui oleh
oleh masyarakat yang ramai dengan melalui researchnya. InsyaAllah kita akan research ataupun akan buat dengan secara paper, kemudian kita isikan dalam jurnal insyaAllah. Itu sahaja jawapan bagi saya untuk Umi Zulfa. Terima kasihnya. Seterusnya untuk jawapan juga dalam soalan yang inbox dalam emailnya, juga sama yang kami gunakan subjek bahasa model ini, bukanlah yang belum gunanya dalam subjek yang lain. Pada bulan yang lepas kami cuba guna model ini di atas subjek subjek Al-Quran. Kita cuba guna, tapi di Patani dia dah ada untuk mempelajari Al-Quran, iaitu namanya model Qiraati ataupun Iqra, yang sudah pencetus model ini saya rasa dari Indonesia. Ada, saya tak ingat siapa yang cetus model Iqra. Kemudian ada dari Kiai ataupun Tuan Guru dari Patani menyambungkan model Iqra ini untuk menggunakan supaya anak-anak Selatan Thai ini cepat dalam membaca Al-Quran. Buktinya alhamdulillah berhasil model Iqra ini. Nah, itu yang Iqra itu dari Yogyakarta, namanya Muhammad Asmo. Ya betul. Kemudian dari AIH ini juga kami ambil satu bahagian ataupun satu aspek dari Iqra ini untuk integrasi dengan bahasa. Nah, dengan bahasa itu saja. Dan soalan yang kedua tentang hybrid, hybrid model ni. Kalau hybrid model sekarang ini, kalau di Thailand umumnya belum ada di sekolah. Karena hybrid model hanya ada di pejabat kerajaan ataupun pusat-pusat ataupun syarikat swasta aja. Kalau di sekolah belum ada, karena memanglah banyakkan student dari Patani ataupun dari Thailand ini kebanyakannya mereka yang jauh, beraja yang ada tempat jauh, khususnya di bukit. Nah, mereka tinggal di bukit ataupun di sawah, itu membawa kepada susahnya untuk nak mencarikan internet. Satu. Yang keduanya, pihak kerajaan ataupun badan mana-mana pun belum memberi sumbangan tentangnya laptop ataupun tablet untuk pendidikan dan pembelajaran. Lalu itu belum menerapkan lagi. Hanya ada sekolah ataupun institut yang agaknya ada pembayaran yang mahal. Nah, bayaran yang agaknya lebih tinggi, maka sekolah ini, institut ini selalu menggunakan hybrid model. Sepertinya sekolah-sekolah Hatya Wityakan. Nanti saya akan bagi lain kali insya-Allah bagaimana cara pengantar mereka. Nah, semua student itu terdiri daripada anak-anak orang yang kaya yang belajar di situ. Itu mereka selalu gunakan hybrid, hybrid model. Adapun untuk sekolah kerajaan ataupun sekolah mana-mana, lebih-lebih lagi sekolah swasta. Nah, sekolah swasta, sekolah rakyat yang ada di selatan Thailand ini, kalau nak bilangnya hampir banyak, dekatnya dengan 1000 buah sekolah yang ramainya. Nah, kalau kita lihat lagi di institut sepertinya pondok pesantren itu, agaknya susah lagi untuk nak mengadakan ataupun nak menciptakan model yang sebegini rupa, hybrid ataupun model tentang teknologi. Kalau itu dengan secara umumnya, kesimpulannya, hybrid model ini belum menerapkan di selatan Thailand ataupun di Thailand, karenanya masih suka, student itu suka belajar dengan secara langsung ataupun on-site, secara on-site, dan juga guru pun suka mengajar dengan secara on-site lebih daripada pembelajaran di atas talian. Itu terima kasih. Oke. Thank you. Kaum Kap. Oke, itu Ibu Susi bahasa Thailand. Terima kasih, itu Kap Kun Kap. Itu. Ya, matur nuwun. Kalau Pak Soleh ini hatur nuhun kali ya, orang Sundani sekali. Pak Soleh, silakan 2 pertanyaan, 3 dengan Ibu Ulfa tadi. Umi. Baik, terima kasih. Umi Zulfa. Dr. Umi Zulfa, pertanyaannya terkait dengan bagaimana guru-guru yang kolonial gitu ya. Memang guru, jadi Prof. Reza ada guru kolonial, ada guru milenial.
Mungkin Iya, Profesor masuk benar. dulu nih. Atau milenial. Saya masuk di tengah-tengah aja, Pak. Oh, siap. Jadi memang yang pertama yang perlu dibangun adalah bagaimana guru itu melalui open minded gitu ya. Pola pikirnya dibuka gitu, growth mindset ya. Orang-orang yang growth mindset ini kan agile learner. Orang yang lincah dalam lincah, adaptif terhadap pembelajaran, cepat, tanggap, gesit gitu ya. Selain karena orang yang growth mindset ini dia punya future practice. Bagaimana dia bisa berkembang ke depan gitu ya. Bukan fixed mindset gitu. Pemikirannya hanya terbatas pemikirannya yang out of the box gitu ya. Berpikir harus maju dan berkembang. Yang kedua, mau belajar. Mau belajar, mau berkembang, bergabung. Dan ketiga, bisa bergabung dengan komunitas-komunitas, mau mencoba. Yang sulit itu mau mencoba. Karena kita pada saat mau mencoba, ini kadang-kadang sulit gitu ya. Karena apa? Sudah terbawa di otak kanannya itu udah sulit, sehingga ini mungkin tidak sulit untuk berubah. Mau bertanya. Nah, ini penting untuk terus dikembangkan. Dan yang kedua, emang melakukan pendampingan. Jangan di daerah, termasuk di Jakarta sendiri, yang saya fakta dan alami, banyak guru-guru yang sulit untuk adaptif terhadap perubahan, terutama guru-guru SD yang masa pensiunnya 5 tahun lagi gitu ya, sudah bikin PPT aja PowerPoint kadang-kadang gaptek ini. Ya Umi ya, guru SD saya sering melakukan kunjungan mahasiswa itu kalau PPL di lapangan gitu ya, bikin PPT itu PowerPoint itu apalagi ke Canva gitu ya, Canva maupun yang lainnya, mereka ketinggalan. Ini memang fakta empiris demikian. Dan ini kita akui bahwa guru-guru kolonial kita beranggapan saya mau pensiun, sehingga untuk belajar agility-nya kurang gitu, kurang gesit, kurang lincah gitu ya. Tapi insya Allah guru-guru yang dilahirkan saat ini, guru-guru yang generasi Z, generasi milenial, adaptif terhadap perubahan dan digital native, semua bisa dilakukan, insya Allah. Ya mungkin di Indonesia Emas di tahun 2023, 2030 nanti banyak guru-guru yang adaptif terhadap perubahan. Tentunya terus kita melakukan pendampingan. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan bagaimana agar adaptif terhadap perubahan. Pertanyaan itu dari chatnya Prof. Reza. Tentunya tadi, ketika kita tidak mau berubah, maka kita akan terdisrupsi. Ya, berubah, change or die. Berubah atau mati kan gitu. Ketika kita tidak melakukan perubahan, karena perubahan itu adalah keniscayaan. Ketika hidup tidak melakukan perubahan, maka kita seperti jasad kita mati gitu ya. Karena tidak melakukan perubahan, inovasi. Ini penting dilakukan perubahan dan growth mindset terus berubah gitu ya. Dan kita tidak melakukan perubahan, resiliensi gitu ya, bertahan pada posisi yang nyaman, maka kita akan lama-kelamaan akan terdisrupsi dan akan tertinggal dengan kemajuan ICT yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan linier yang dengan kehidupan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan bagaimana dengan tanggapan dengan adanya pencederaan ya, tadi pemukulan seorang anak pejabat gitu ya. Karena tadi ini kan kembali kepada pendidikan karakter. Ya. Bagaimana pendidikan karakter di sekolah dilakukan, karena pendidikan itu bukan hanya punya kewajiban trimatra pendidikan. Tripatra pendidikan itu satu, pendidikan karakter dibangun di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Ya. Dan tentunya ini adalah punya sinergitas. Ketika tripatra pendidikan ini saling menguatkan ya, ini insya Allah tidak akan terjadi bullying maupun kejadian tadi, tindak kekerasan terhadap masyarakat atau yang lain gitu ya. Nah ini perlu melakukan penguatan pendidikan karakter di keluarga, terutama keluarga, karena al-ummu madrasatul ula, ibu dan orang tua itu sebagai madrasah pertamanya di pendidikan. Nah ini kurang pendidikan agamanya, pendidikan karakternya di rumah mungkin terlewatkan. Sehingga anak lebih
lebih euforia. Saya ini anak pejabat, semua ini bisa aku lakukan. Dan ini perlu pembinaan dan perlu pendampingan kepada anak-anak kita, ya, termasuk kita yang sebagai orang tua saat ini. Terus pendampingan penguatan pendidikan karakter di keluarga. Saya kira itu, Prof. Reza. Wow, mantap. Pak, tadi terkait pensiunan Pemawan juga Bu Susi dan Ibu Umi, ada bukan hanya guru SD, ada dosen yang dianjurkan mengambil, beliau udah mau pensiun setahun lagi, dia bilang, saya mau, ada nggak S3-nya jurusan akhirat, katanya gitu. Bahaya itu, Pak. Iya, karena kata dia, saya untuk apa lagi belajar jurusan yang lain, saya sudah mau 70 lebih, jadi jurusannya jurusan akhirat aja, jangan jurusan apa lain. Waduh, saya bilang ada itu, saya Prof. tanya Pak Soleh dulu, itu ada jurusan. Ada, Prof. Majlis Taklim. Jadi iya, jadi semestinya kan seperti Pak Soleh bilang tadi, bukan gara-gara sudah kolonial lalu tidak aware kepada perubahan dengan mengupdate dengan cas lagi kan gitu, malah nyari akhirat itu kan sudah pikirannya sudah kurang produktif. Buktinya Dr. Mahathir udah 97 masih aja bisa berkontribusi kan begitu. Ya, oke. Pak Erwin dari University Islam Kadiri ada bersama kita. Mungkin Pak Erwin kalau mau komen sedikit, bagaimana Anda sebagai dosen di University Islam Kadiri khususnya dalam bahasa Inggris kalau nggak salah saya. Kalau Pak Erwin mau bicara 1-2 menit, dipersilakan. Kalau memungkinkan, kecuali Anda di ruangan mana saya nggak tahu juga. Tapi ini Ibu Umi, ada Pak Erwin ini dosen di University Islam Kadiri di Kediri, Jawa Timur. Oke, thank you Pak Erwin kalau nggak memungkinkan. Kita masuk ke closing remark, 1-2 menit dari pembicara pertama, kedua, nanti juga Ibu Umi dan Ibu Susi sebelum kita berakhir 7 menit lagi. Oke, silakan Dr. Marwan. Apa yang mau di closing, pakai bahasa Thailand lagi atau macam mana? Alhamdulillah, izinkan saya pakai bahasa Malay, insyaAllah lebih baik. Malay campur Arabik, biar you memang daripada Mesir. Okey, insyaAllah, kuais. Ana takallam bil Arabiyyah wal Malayawiyah ma'an, insyaAllah. Campur antara Malay dan Arab. Arab. Okay. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada hari yang bertuah ini saya ucapkan terima kasih yang sebagai narasumber bersama saya, iaitu Dr. Muhammad Saleh. InsyaAllah kita akan ketemu dengan secara langsung, bukan dengan secara talian begini, insyaAllah. Seperti mana saya berdoa. Ketika pandemik COVID hampir 2 tahun, saya juga bersama dengan Prof. Rezal di atas talian. Tapi takdir Allah Ta'ala kita bisa bertemu di Kediri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di Blitar juga. Di Blitar dan di Tulungagung, 3 tempat. Ya, Tulungagung juga, betul. Betul, alhamdulillah. Untuk perkembangan model pendidikan ini, saya harap yang ada di sini dalam Zoom ini, insyaAllah kita sama-sama bantukan. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Saleh tadi, kalaulah di sini juga ada guru-guru yang baby boomer itu, mereka itu tidak langsung chat untuk mengajar. Mereka itu mengajar hanya di atas kursi aja. Duduk di atas kursi, kemudian beliau kata, buka buku. Ini buku halaman berapa? Itu guru-guru yang banyak di sini, masih banyak lagi.
Tapi kalau guru yang generasi Y semacam moden ini, alhamdulillah mereka itu banyaknya aktif dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Khususnya pendidikan Islamik. Kalau pendidikan nasional di Thailand ini tidak ada halangan dan tidak ada permasalahan. Tapi pendidikan Islam ini di Thailand ini masih banyak ada permasalahan yang perlu kepada kita kerjasama ataupun MOU ataupun integrasi antara Selatan Thailand, Indonesia dan juga Malaysia, agarnya kami di sini boleh ikut apa yang ada program pendidikan di Indonesia, ataupun Indonesia juga boleh ikut apa yang ada di Selatan Thailand. Mudah-mudahan kita ini adalah serumpun Melayu. Yang saya lihat contohnya Arab, Arab Mesir, Arab Yaman, Arab mana, mereka itu bersatu untuk memartabatkan pendidikan Arab di tanah Arab. Bahkan kita juga memerlukan untuk mengangkat taraf pendidikan di bumi Melayu kita, insya-Allah. Nah, itu saja yang saya closing pada hari ini. Terima kasih, Pak. Nah, closing bahasa Arabnya belum lagi, itu baru belum lagi bahasa Arab, insya-Allah. Fi hadzal yaum nastafidu minna wa minkum jami'an an hadhi al-liqa' al-mubarakah wa nad'u Allah taala ayyu'ti lana al-barakah wal jaza' fid dunya wal akhirah. Dengan artinya pada pertemuan kita di hari ini membawa kepada kita boleh sharing bersama dan harap berdoa kepada Allah fid dunya hasanah, di atas dunia juga baik, wa fil akhirat hasanah, dan juga di akhirat itu baik. Amin ya Rabb. Amin. Toyib. Syukron. Kasih. Kalau Ibu Susi ingatnya anak uhibbu supermi, itu saja, lalu iklan dulu bahasa Arab. Oke. Pak Soleh, closing 1-2 menit. What do you want to talk? Apa mau cakap? Pak Soleh mau cakap bahasa Sunda ke macam mana? Terserahlah. Oke. Saya tadi menggarisbawahi saja ya, yang menjadi quote adalah strong people is person who could adapt and ready to for change. Jadi yang bisa bertahan bukan semata-mata yang terkuat, tapi responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Demikian Prof. Reza. Bagus quote-nya Pak. Kita dengar 1 menit dari Ibu Umi Ulfa. Orang Nahdlatul Ulama biasanya ada ujungnya itu apa Bu? Kalau sebelum Wassalamualaikum itu torik apa itu? Muafiq ila torik. Iya betul. Baik. Terima kasih. Mungkin saya meneruskan dari pembicaraan Ibu tadi. Umi, sebelum saya lupa, nanti sorry Bu, sebelum saya lupa, kalau nanti Ibu dari UNU mau ikut sharing dosennya, nanti bisa mengakses kami biar kita jadwalkan, dan dengan topik apa termasuk Ibu sendiri. Nomor handphone saya nanti bisa ditanya kepada Kang Indah, atau Ibu boleh sharing nomor Ibu nanti, atau boleh tulis sekarang saya sebut saja 0821 kalau Ibu mau tulis. 0821 iya. 1460 2989. Baik, ya. saya konfirmasi. Nomor saya itu ada pada Pak Marwan, ada pada Bu Susi, ada pada Pak Soleh semua. Jadi ibunya belum. Silakan. Baik, silakan Bu, apa yang mau Ibu kata? Terima kasih atas kesempatannya, saya senang sekali. Tadi kalau yang jadi quote-nya Pak Soleh itu adalah responsif, saya kok malah kepikiran ya, kalau responsif itu kan sifatnya adalah pasif ya, ada gejala, ada problem, baru kita merespon begitu. Tapi bagaimana kita sebagai guru yang notabene itu adalah menjadi apa ya, menjadi kaca benggala bagi anak-anak, maka bukan lagi responsif, tapi adalah proaktif ya. Jadi melakukan antisipasi sebelum persoalan itu muncul. Nah, forum ini adalah forum untuk melakukan kajian itu, melakukan pengembangan supaya kita bisa menemukan sesuatu yang menjadi antisipasi dari setiap perubahan zaman apapun. Mungkin itu, Prof. Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Saya